Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kalian semua para pecinta cana di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan membagikan mungkin sedikit sharing dalam cara merawat cana uranti dari awal PO sampai sekarang. Nah, kali ini mungkin saya akan menjelaskan tahap-tahap dari awal PO sampai si ikan itu beradaptasi dengan baik di suhu air di daerah kalian masing-masing. Saya juga mungkin akan berbagi apa pakan yang dipakai oleh saya dan untuk settingan tank dan yang lain-lain. Yang pertama mungkin kita akan bahas cara aklimasi dari awal PO. Si ikan ini datang dari awal PO sampai beradaptasi dengan baik di suhu atau di air yang ada di rumah kalian. Nah, pas awal saya beli ikan ini, pertama-tama saya itu menyiapkan air di dalam tank ini selama 3 hari, atau bisa disebut diendapkan lah airnya ya di dalam tank. Nah, kita endapkan selama 3 hari atau paling bagus itu seminggu. Saya juga menambahkan beberapa daun ketapang di dalam air ini, dan juga saya menambahkan garam ikan dan akripapin. Kita diamkan selama 3 hari. Nah, lalu setelah 3 hari diendapkan, pokoknya kita aturlah cara ngendapin air ini sampai si ikan ini datang. Nah, dulu saya udah ngendapin air ini selama 3 hari sebelum ikan ini datang. Nah, pas si ikan datang, kita itu harus aklimasi yang benar. Pas ikan datang kan di dalam plastik. Nah, di plastiknya itu taruh aja ke dalam tank tersebut. Diamkan selama 15 atau 20 menit si ikan itu dalam plastik yang di tank yang sudah kita endapkan airnya. Setelah 15 menit kita buka plastiknya, dan jangan lupa air yang ada di dalam plastik tersebut jangan kita masukin ke dalam sini, karena takutnya ada kotoran, bakteri ataupun amoniak yang ada di plastik. Kita buang airnya, gak apa-apa, kita buang aja airnya, lalu si ikannya masukin ke dalam sini. Nah, selanjutnya setelah si ikan masuk ke dalam tank, biarin aja dulu, jangan dimainin ataupun jangan dikasih pakan dulu. Biarin si ikannya beradaptasi dengan baik sambil kita pantau si ikannya ada jamur atau tidak. Nah, untuk si ikan, ketika si ikan udah ada di tank, kalau saya itu ketika udah ada di tank udah biarin aja selama setengah hari ataupun beberapa jam lah sampai si ikan aktif mau berenang. Lalu ketika si ikan aktif udah ada mau berenang, kita coba kasih cacing satu aja ataupun setengah, sesuaiin sama size si ikan. Kita coba kasih cacing, dia mau, itu untuk ngetes dia mau makan atau tidak. Kalau si ikan udah mau makan, si cacingnya itu udah dimakan sama si ikan, berarti si ikan udah aman, udah adaptasi. Nah, jika si ikannya belum ada mental, nggak apa-apa, namanya ikan PO kan, ikan juga baru datang, biarin aja dulu adaptasi sama lingkungan sekitar si tanknya, biarin dia ngenalin tank tersebut, maksudnya teritorial teroteri, pusing apa itu namanya, pokoknya si keadaan lingkungan tanknya tersebut. Nah, setelah beberapa hari ataupun langsung lah, mau gimana caranya kalian melatih si mental si ikan. Nah, kalau saya dalam melatih mental ikan, saya itu nempelin kaca di
pinggir tanknya di sini nih. Kalau ini kan backgroundnya full. Kalau bisa backgroundnya di sini, yang di sini itu nggak full, jadi bisa kita taruh kaca di pinggirnya di sini nih. Bisa juga si kaca itu dimasukin ke dalam tank. Kalau di sininya full background, si kaca masukin ke dalam tank. Kalau bisa kacanya yang agak besar, nah kayak kaca spion kayak gitu. Atau bisa juga kalian itu goda pakai karet yang di iya pokoknya karet yang disambungin ke lidi, ditaliin ke lidi, kita goda-goda ke sini gini gini. Kalau si ikan mau ngerespon udah bagus itu mentalnya, latih aja terus kayak gitu. Setiap mau ngasih pakan, kalian godain dulu, mainin dulu si ikannya, jangan langsung dimasukin ya. Pokoknya setiap kali mau ngasih makan, kalian main aja dulu, godain dulu si ikannya sampai ngikutin. Nah, kalau udah ngikutin itu pasti kedepannya juga enak kalau mau ngelatih mentalnya. Dulu ini ikan pas awal beli itu saya PO di size 11 cm 11 cm kalau gak salah, 11,5 cm pas saya ukur pas datang PO. Nah sekarang itu udah size 15 sentian kalau gak salah, kayaknya udah nambah lagi nih, padahal jarang dipush sama saya. Untuk pakan sehari-hari itu saya pakai pelet sama udang kering. Nah peletnya itu saya pakai premium maxi ya, kalau pelet saya pakai premium maxi. Dan untuk udang kering saya pakai yang produknya Bang Pis, yang udang blue yang kayak gini nih, udang super blue, sama yang udang andalan. Dulu sih sempet pakai pelet butir blue dari Pajar Arif, pelet virus ya, yang Bang Pis itu pelet butir blue, pelet virus. Tapi sekarang saya lebih ke udang sama pelet maxi. Untuk pakan hidupnya sih saya tetap pakai udang yang dikali itu. Biasanya saya nangkap di kali udang untuk auranti ini, dan juga untuk beberapa ikan saya juga. Kalau untuk udang kering saya seling-seling sama pelet maxi. Dan untuk pakan hidupnya itu saya pakai cacing sama udang, itu bisa seminggu 2 kali, bisa seminggu sekali, tergantung yang penting tergantung udang kalinya saya dapat atau enggak. Soalnya kan saya cuma nyerok aja. Kalau nggak dapat udang ya saya pakai cacing. Nah untuk settingan tank, saya settingan tank sih bagusnya menurut saya backgroundnya itu hitam, pasirnya itu merah. Kalau menurut saya, kebetulan ini saya lagi coba ganti settingan tank background putih, pasir hitam. Dilihat-lihat menurut saya kalau background putih pasir hitam, si ikan itu warnanya agak pucat. Sedangkan kalau pasir merah backgroundnya hitam, si warna ikan itu lebih tajam kelihatannya. Untuk settingan yang hiasannya sesuai selera lah. Kalau saya ini kebetulan ada sisa kayu bekas aquascape, dan itu tanamannya pakai sirih gading yang saya selipin ke akar sama diganjal sama batu. Si ikannya lagi ngapain situ. Ini ikan sebenarnya udah mangap, tapi belum belum stabil mangapnya. Tapi untuk mental sih dia udah enak, soalnya ini udah rawatan hampir
7 bulan kalau nggak salah. Dulu itu saya beli 3 ekor size 11, size 15, sama oh iya size 11 2 ekor, sama size 15 1 ekor. Nah yang kebetulan yang 2 itu udah saya jual, karena mungkin dulu itu emang niatnya untuk jualan si ikan-ikan ini yang auranti. Nah si ikan ini itu barnya itu pas awal-awal datang itu kelihatannya rapi, jadi saya suka, jadi saya niatin untuk di keep aja. Nah mentalnya udah enak sih. Ini tadi apa, airnya habis dikurangin, habis saya sedot dulu tadi nyampe sini nih, nyampe sini saya kurangin jadi segini. Soalnya kalau airnya penuh, nggak tahu kenapa sih ikan itu kurang apa namanya, kurang flaring, dia terlalu ada di atas nggak ada di bawah. Nah ikan udah enak mentalnya, tinggal saya itu lagi apa, nyari pakan-pakan yang bagus sama settingan yang bagus. Dulu itu si birunya itu sirip dorsalnya kurang apa ya namanya, kurang muncul si birunya, pas cuma pakai pelet blue doang. Nah pas saya selingin sama udang dari Bang Pis itu, si birunya itu udah mulai tumbuh. Dulu itu nggak pakai pakan alami, nggak pakai pakan hidup, cuma pakai pakan pelet doang. Nah setelah saya pakai pakan hidup, si birunya itu udah mulai muncul, dan dari barnya udah mulai agak muncul warnanya, tapi mungkin belum maksimal. Nah mungkin sampai sini dulu aja pembahasan tentang cana oranti. Untuk kedepannya saya mungkin akan berbagi tips-tips cara merawat atau cara treatment cana maru. Kebetulan nah di sana yang gelap itu ada cana red barito size 13 cm sama yellow centarum 17 cm. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, and share agar saya semangat untuk membuat video tips-tips atau berbagi apa namanya ya, berbagi ilmu juga. Saya bukan gurunya gitu, maksudnya berbagi cara treatment yang saya lakukan untuk ikan-ikan yang ada di sini. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.